Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan mengenai tanggung jawab sosial, budaya, moral, dan etika perusahaan pada mata kuliah teori kelola perusahaan, dan kelompok 6 yang beranggotakan. Yang pertama terdapat Salma Arjuan Yumna Firmansyah dengan NPM 19101040, kemudian Zain Rulian dengan NPM 19101039, dan Nabila Guna yang ber NPM 19104125. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR menurut World Business Council on Sustainable Development atau WBCSD adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keperilakuan atau behavioral ethics dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau Sustainable Economic Development. Salah satu implementasi GCG di perusahaan adalah penerapan CSR. Dalam era globalisasi, kesadaran dan penerapan CSR menjadi penting seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk atau barang yang ramah lingkungan. Selanjutnya mengenai budaya perusahaan. Budaya perusahaan atau corporate culture adalah kumpulan nilai-nilai atau value dan unsur-unsur yang menentukan identitas dan perilaku suatu organisasi perusahaan. Budaya perusahaan merupakan bagian dan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam visi dan misi perusahaan. Budaya perusahaan perlu diaktualisasi mulai penyusunan pedoman kebijakan atau policy guidelines sehingga diharapkan dapat memaksimalkan kontribusi seluruh perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya mengenai nilai-nilai budaya, yaitu keberhasilan implementasi GCG dalam pengelolaan perusahaan pada era globalisasi sangat bergantung pada nilai-nilai budaya perusahaan yang dianut dan dipraktikkan di lingkungan perusahaan. Saat ini, budaya perusahaan telah menjadi tema sentral dalam pengembangan perusahaan, terutama menyangkut sumber daya manusia. Selain itu, budaya perusahaan merupakan prinsip dasar atau basic principle dalam pengembangan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan komparatif atau comparative advantage dan daya saing perusahaan. Budaya perusahaan juga harus selaras dengan tujuan jangka panjang yang tercermin dari visi dan misi. Selanjutnya hubungan CEO dengan budaya perusahaan. Hubungan antara GCG dengan budaya perusahaan ternyata berbanding lurus. Implementasi GCG di perusahaan dapat berhasil dengan lancar dan sukses apabila didukung dengan internalisasi budaya perusahaan yang baik. Tanpa budaya perusahaan yang kuat dijalankan secara konsisten, maka implementasi GCG akan mengalami kesulitan, bahkan bisa mengalami kegagalan. Semoga budaya perusahaan dapat benar-benar dipahami dan diaplikasikan oleh karyawan dan pimpinan perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, sehingga upaya untuk mewujudkan GCG bukan sekedar namun menjadi kenyataan. Selanjutnya, moral bersih, transparan, dan profesional. Tujuannya, 1. Terwujudnya corporate governance secara konsisten dan berkesinambungan di perusahaan. 2. Terbentuknya budaya baru perusahaan yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 3. Terbangunnya citra perusahaan yang baik di mata pemangku kepentingan masyarakat dan pihak di luar perusahaan. 4. Terhindarnya praktik-praktik KKN yang sangat merugikan perusahaan implementasi. 5. Beberapa perusahaan yang secara formal telah menjalankan gerakan moral bersih, transparan, profesional antara lain PT Pos Indonesia, PT Krakatau Steel, dan PT Telindo. Sebenarnya cukup banyak perusahaan yang telah mempraktikkan gerakan moral bersih, transparan, dan profesional. Hanya saja belum diformalkan dalam hal lain. Lalu ada etika bisnis. Etika adalah sekumpulan nilai atau norma yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar berlaku kelompok tersebut. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, pemerintah, dan juga masyarakat. Cakupan etika bisnis meliputi bagaimana perusahaan menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku dan tidak bergantung pada kedudukan
individu ataupun perusahaan di masyarakat. Standar etika bisnis menjelaskan bagaimana perusahaan dan karyawan atau pekerja bersikap dan berperilaku serta bertindak apabila berhubungan dengan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Hubungan kerja yang diatur dalam standar etika bisnis yaitu etika bisnis dengan karyawan, etika bisnis dengan rekan, etika bisnis dengan konsumen, etika bisnis dengan pesaing, etika bisnis dengan investor. Kasus Enron dan WorldCom mengingatkan kita bahwa praktik bisnis yang melanggar etika ternyata di negara yang sangat mengagungkan prinsip. Skandal tersebut terjadi karena diabaikannya aspek moral yang terkandung dalam prinsip GCG, terutama prinsip keterbukaannya dan pengungkapan serta prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Hal tersebut terjadi karena dalam penerapan GCG hanya mengandalkan kepercayaan terhadap manusia sebagai pelaku bisnis dengan mengesampingkan aspek dimensi moral yang bersumber dari ajaran agama. Yang selanjutnya adalah etika kerja. Etika kerja merupakan pedoman yang mengatur hubungan antar individu dalam perusahaan. Isi substansial dari etika kerja adalah pedoman untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh sistem perusahaan menjadi tindakan nyata dalam operasional perusahaan untuk berinteraksi dengan sesama insan perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya. Kemudian peran profesi akuntan manajemen dalam implementasi GCG. Yang pertama ada prinsip kewajaran atau fairness. Laporan keuangan dikatakan wajar bila laporan keuangan tersebut memperoleh opini atau pendapat wajar tanpa pengecualian unqualified opinion dari akuntan publik. Yang kedua, prinsip akuntabilitas atau accountability. Penerapan prinsip akuntabilitas merupakan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif, yaitu dengan dibentuknya komite audit. Yang ketiga ada prinsip transparansi. Prinsip transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas penyajian informasi yang disampaikan perusahaan. Yang keempat ada prinsip responsibilitas. Prinsip ini berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat, yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.